Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli la'allakum yuhyikum al-ayat. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, hadirin yang kami hormati jamaah pengajian Nurul Nisa yang dirahmati Allah, dan wabil khusus Ibu Ida dan Bapak Sarifudin yang menjadikan tuan rumah Ibu Baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, baik ibu-ibu maupun ibu baik, atas langkah dari rumah menuju tempat yang mulia ini. Satu langkah diberikan pahala, satu langkah dihapuskan dosa. Dan terus ibu-ibu tidak ada bosannya untuk mengkaji dan mengaji. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menambah sakopan atau akliyahnya. Bila mana kita akhirnya tidak diasah, tidak digali, tidak dicari, maka kita akan hidup seadanya. Ya, insya Allah kalau akhirnya sudah terbentuk, nanti Allah berikan kepribadian Islam yang tangguh. Salam serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita semuanya selaku umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang Allah berikan karunia hidayah. Ibu-ibu datang ke sini itu ya alhamdulillah sehat semua ibu ya. Yang nggak sehat itu nggak datang ke sini. Makanya kita tadi doakan yang tidak sehat, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa kita mendoakan orang yang sakit tanpa diketahui sama orangnya, itu kualifikasi. Mendoakan kita juga itu. Jadi sering-sering mendoakan orang-orang yang tidak kita ketahui, atau saudara-saudara kita, orang tua kita, sering kita doakan. Insya Allah pahalanya ngalir kepada kita. Tidak hanya doanya yang nyampe, tetapi ada pahalanya yang balik kepada kita. Bahwasanya sering kita sholat kepada Rasulullah, maka sholat itu akan sampai kepada kita. Karena Rasulullah diagungkan, ya kan? Allah saja sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir yang menciptakannya, itu suruh bersolawat kepada para nabi. Innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman bersolawat sallallahu alaihi wasallam taslima. Maka insyaallah di kemudian hari harapan kita itu ingin mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu tadi saya ngisi pengajian dari bapak-bapak, ini bapak-bapak yang ngajinya ada di rumah apa memang punya urusan? Tadi ada yang kerja, makanya tadi didoakin yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Betul? Yang sakit Allah sehatkan. Tapi ya kata apa tadi, mudah-mudahan yang belum hadir Allah mudahkan langkahnya, ringankan. Kenapa? Diringankan langkah untuk menuju pengajian itu suatu anugerah. Karena banyak orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dekat dengan masjid ada aja yang tidak sholat ke masjid. Dekat dengan masjid ada saja yang tidak taklim ke masjid. Nah, itu hanya Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kita tatkala masih diberikan kesehatan, yuk kita bersemangat. Bersemangat untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nilai hidayah itu luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa manusia itu berbeda dengan
Apa Bu? Binatang. Kita itu diberikan akal. Akal itu ditanya oleh Allah sebelum penciptaan manusia itu, wahai gunung, maukah engkau diberikan akal? Enggak mau. Wahai laut, maukah engkau diberikan akal? Enggak mau. Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada batu, kepada tanah, enggak mau. Tatkala itu manusia mau diberikan akal oleh karenanya belum berjanji. Waktu kita masih di alam rahim, nggak ingat? Ada yang ingat di alam rahim? Di Bali, kita di Bali 9 bulan ya Bu ya. Di alam rahim, itu udah berjanji kita. Ya kan, siapa Robmu? Allah. Mau nggak patuh pada penciptaan setelah diberikan ruh? Ya kan, mau patuh. Ya kan. Tapi tatkala kita sudah lahir lupa. Karena nggak ada memori kita di sana. Oleh karenanya, maka manusia pun terdiri dari akal dan nafsu. Al-aqliyah dan nafsiyah. Beda dengan binatang. Binatang itu karena tidak dikasih akal, maka kalau ayam jantan ketemu ayam betina, dikasih nafsu. Nggak perlu apa nikah. Saya terima nikahnya ayam betina. Iya, kambing jantan ketemu kambing betina nikah tanpa menghiraukan apakah itu ibunya, apa ibu anaknya, atau itu saudara persusuannya, ya kan? Atau apa itu adiknya, enggak. Karena apa? Tidak diberikan akal, hanya berikan nafsu. Bahayanya lagi kalau manusia itu akalnya tidak diasah dengan Islam, nah lebih mementingkan nafsunya. Jadi akal nafsu di atas akal. Jadi kalau an'am balhum mereka itu binatang ternak, lebih dari binatang ternak. Siapa? Yang manusia yang sudah tidak menggunakan akal, dia nafsunya tidak dibarengi dengan Islam. Siapa? Nah, sekarang mah ada istilahnya LSL. Laki-laki, seks laki-laki. Bahasanya harus banget ya. Bilang aja homo begitu. Ya kan? Terus yang wanita malam itu apa namanya? Apa? PSK. Itu terlalu halus tuh. Dikasih gelar. Masa wanita PSK itu pekerja seks komersial. Masa dikasih namanya begitu bekerja? Ya. Bukan, berzina aja. Berzina. Iya, berzina. Itu terlalu dihaluskan, ya kan? Iya. Jadi itu orang-orang yang mengutamakan nafsu di atas akal. Sudah tidak nikah, ya kan? Tidak dibarengi dengan Islam, ya kan? Udah dia laki-laki ketemu laki-laki senang, perempuan ketemu perempuan senang. Saya putihkan datanya, di Banten ini ada 5.440 orang yang gay. Di Balaraja juga ada. Sekarang ada komunitasnya, komunitas gay, komunitas lesbi begitu. Itu yang akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun. Jadi orang itu berbuat demikian, orang-orang soleh di dalamnya itu kayak tsunami. Tsunami itu ya udah nggak mementingkan siapa yang berbuat ibadah, berbuat baik, taat atau maksiat, dilipas semuanya. Cuma yang orang berbuat taat, ya kan, soleha, lagi takwa, ya kan, lagi baca Quran, bisa mendatang tsunami itu saja. Bagi yang sudah maksiat itu aja kepada mereka, bencana yang musibah yang menerjang siapa saja yang berbuat maksiat itu aja. Oleh karenanya, tatkala kita sudah diberikan akal, yuk akal kita asal. Dengan apa? Dengan sering baca, ya kan, baca Quran dan isinya. Terus sering apa diasah, datang ke majelis taklim, datang mencari ilmu. Karena itu siapa yang masukannya baik, maka dia akan menjadikan memori dan disimpan di otak dan dibarengi dengan ilmu informasi sebelumnya. Ini proses akal. Proses akal itu bagaimana mengkaitkan fakta yang terjadi yang sekarang melalui panca indera. Panca indera itu ada 5. Menurut aku, penglihatan, mata,
pendengaran telinga, penciuman hidung, perasa, ya kan, mulut dan tangan, ya kan. Itu panca indera yang 5. Kita tahu ini di dalamnya apa? Bukan teh manis. Karena saya ngomong begitu udah merasakan, ibu kan nggak tahu. Nah, terbatas berarti akalnya, gitu kan? Nah, di semua yang terbatas pasti ada yang tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang indera. Yang tidak indera tidak bisa kita jangkau. Bukti terbatasnya manusia. Jadi saya panggil Bu Muin dari sini nih. Ibunya ada di rumah. Kedengeran nggak? Nggak. Kenapa? Bukti terbatasnya pendengaran kita. Kita sampai Balaraja ngelihat nggak orang? Nggak. Bukti bahwa panca indera pun terbatas. Jadi semua keterbatasan itu ada yang tidak terbatas, yaitu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui jatuhnya daun, ya kan, tumbuhnya tumbuhan, dimanapun dia air mengalir, tahu. Semua kandungan isi ini, tembok ini berapa semennya, berapa ini, tahu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kalau kita terbatas. Oleh karena itu, jamaah Allah, di semua keterbatasan itu, ayo kita isi yang baik-baik. Nanti insya Allah outputnya baik setelah kita ada masukan, baca yang baik, Al-Quran, terus ilmu yang baik, masukan, terus bisa kita amalkan dan aplikasikan. Jadi itu proses akal. Oleh karena itu, tatkala akal sudah terbentuk, juga nafsiyah juga harus. Nafsu kita supaya tidak meliar, tadi kayak balbum adol tadi, sudah mati dan nikah, senangnya pada sesama jenis. Magnet saja, magnet, tahu magnet Bu? Tahu. Noncek sudah mah Purasani ya. Si berani kalau di sana, ini Purasani gitu ya. Itu magnet aja yang punya akal. Kalau dideketin, mundur dia. Sama-sama utara dengan utara, mundur dia. Tapi kalau dibalik, utara dengan selatan dia menempel. Magnet aja, tidak mau yang sesama jenis. Manusia. Makanya disebut kata Allah, dia itu seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Laki-laki senang sama laki-laki, tadi bahasanya bagus banget tadi, LSL apa, laki-laki seks laki-laki, enak banget, homo dia, ya kan? Orang kaum Nabi Lut, homo, itu akan mendatangkan aja, perempuan dengan perempuan, itu bagaimana dapat keturunan? Kan Allah tuh menurunkan manusia itu untuk apa? Supaya dapat keturunan. Ada gurija, ada dorongan. Gorijahnya itu pertama, gorija itu nau, ya kan? Gorija itu nau, gorija itu bapok, ada yun. Gorija itu nau itu bagaimana kita itu melangsungkan tujuan misi. Ibu mungkin kalau lapar apa yang dilakukan? Makan. Kalau nggak makan, kecuali dari puasa, nggak makan, ya kan udah diniatin, ya kan? Maka kalau kita nahan lapar terus tidak sesuai dengan perintah manusia, harus makan, harus apa? Kebutuhan jasmani harus diisi. Tatkala lelah, ngantuk, kalau nggak tidur sudah diuji itu manusia itu nggak bisa tidur. Ini ujungnya di Soviet, orang-orang komunis. Jadi manusia nggak boleh tidur. Nanti kamu dikasih bebas atau dikasih uang untuk segala. Itu paling kuat manusia itu nggak tidur 9-20 hari, dan itu udah gila. Tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Tatkala haus, minum. Ya kan, minumnya sudah ada aturannya, ya kan? Minumnya Bismillah dulu, ya kan? Pakai tangan kanan, ya apa? Sudahnya Alhamdulillah. Sudah ada aturannya. Tatkala ingin melangsungkan hasrat apa? Keinginan seksual, Islam sudah mengaturnya. Kalau masih bujangan dan perawan harus apa? Puasa dulu. Kalau belum mampu, segera nikah kalau sudah mampu. Makanya orang tua nih yang punya anak yang sudah, tanya dulu, segera tanya,
Udah punya calon belum? Segera nikahkan. Khawatirnya kalau nggak Nanya terus, udah nanya terus Pak. Nanya sama anak. Ya belum segera. Nah kalau belum mampu segera Nanya terus sama puasa. Ya puasa. Nah jadi manusia itu diciptakan nafsiyahnya, gorijahnya, keinginannya, ya kan? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Jemaah Allah itu yang diciptakan oleh Allah, nafsiyah, akliyah harus seimbang. Nah, Rasulullah sebagai teladan utama membina nafsiyah para sahabat, membina akliyah para sahabat. Para sahabat tangguh tatkala dibina akidahnya, sehingga tatkala ada perintah para sahabat langsung, karena sudah kokoh. Yang dibangun apanya dulu? Pondasinya. Pondasinya kalau buat Masjid Al-Barokah tahu, pondasinya itu batu kali besinya itu dalam banget, harusnya 300 juta saya. Supaya apa? Walaupun nanti di atasnya berat, itu biar tidak goyang, kokoh. Jadi Islam juga sama, bangun akidahnya dulu. Kalau akidahnya sudah kuat, cobaan semacam apapun, ibu tidak punya uang ya bersabar. Insya Allah besok dapat mungkin ya dari arah yang tidak disana. Mungkin kalau ujiannya berbeda-beda, ibu ada diuji ekonomi, ada diuji dari suaminya, diuji dari anaknya, diuji dari pekerjaannya, ya kan? Ujian itu bertubi-tubi, apalagi sekarang udah mulai kolek-kolek. Pengen juga udah mulai kolek-kolek nih, udah gitu kan? Itu harus kuat akidahnya, karena kalau nggak kuat, saya lihat di medsos itu ya, kalau nggak kuat, bukan cerai. Si polisi polwan membakar suaminya yang polisi. Kenapa? Bukan. Judi online yang bakar kemarin. Gajinya habis buat judi online yang dikasihkan sedikit, ya kan? Nah akhirnya apa? Anaknya jadi korban, suaminya dibakar. Ada juga bapak yang udah gak kuat akidahnya itu karena susah hidup, gak kerjaan dapat kasih makan anak istrinya juga tidak bisa. Akhirnya apa? Yuk kita bunuh rame-rame. Ada yang loncat dari gedung, ada yang diracun, ada yang digorok. Kuatkan akidah, maka pondasi utama kaum muslimin itu kuatkan akidah. Ya nanti ibu-ibu kalau muncul di aplikasi Anda dapat 2 juta atau 20 juta, silakan klik pinjam. Jangan. Nanti berender-render. Pokoknya kalau udah ada klik, nanti tawarin baru lagi untuk nutupin yang lama, karena yang lama enggak tutup. Bersabar itu karena Rasulullah sudah memberikan sabdanya bahwa kelak di yaumil kiamah, di yaumil akhir, ada umatku yang tidak pernah melihatku, tidak berjumpa denganku, tidak bersama dengan zamanku, mereka tetap bersama dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari melakukan kemaksiatan. Maka kata Nabi, wahai para sahabat, mereka itu umatku di akhir zaman, pahalanya seperti 50 engkau para sahabat. Sahabat protes, wahai Nabi, 50 kali dari kalangan mereka atau dari kalangan kita, para sahabat, kata para sahabat, dari kalangan kalian. Padahal sahabat itu imannya luar biasa. Tatkala diperintahkan Allah pada Rasulullah mau berhenti minum khamar, langsung berhenti. Dulu itu para sahabat itu sebelum datangnya Islam kan minum khamar itu 2 kali perintah. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kan masih mabuk. Itu perintah pertama, jangan dulu mabuk, karena tidak langsung saklek perintah itu. Tatkala yang kedua, turun perintah ayat yang kedua, ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansabu rijzum min amali syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar itu tidak hanya minuman, ada yang berupa serbu,
ada yang berupa daun, ya kan? Homer itu yang menghilangkan akal. Rinsu itu dilarang, haram. Terus dan mengundinasi itu apa? Berjudi. Kalau dulu itu kan berangkat dagang kan ada panah di atas kapal, mata panah. Jadi berangkat enggak ya? Yang panahnya menunjukkan berangkat, yang menunjukkan jangan, enggak. Nah itu ansobu, itu mengkoordinasi. Berarti sama dengan judi, jangan, haram. Terus wal ajlamu, yaitu menyembah berhala atau kita saja segala macam itu ya. Tidak ada kata yang benar, mana saksinya, mana rawi hadisnya, enggak, langsung benar. Wahai para sahabat, sudah dilarang Homer itu, yang ada di mulut dimuntahin, yang ada digentong-gentong kayak dulu Cina ya, orang Cina itu kan digentong-gentong kayak kalau bumbu itu kan, film bumbu itu kan gentongin minuman keras gitu. Di Arab juga sama, perasaan kurma dipecahin semua. Jadi di Madinah itu di setiap kamar ada minuman keras dipecahin semua, sehingga Madinah itu banjir Homer. Berhenti tatkala ada yang menyampaikan, imannya sudah kokoh, tidak bertanya lagi, tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti, langsung hari ini. Jadi iman para sahabat kokoh. Tatkala ada perintah berpindah ke kiblat, dulu mah kiblat kita itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Rasul itu ya sekitar 16 tahun 17 bulan, sekitar 17 tahun lah menghadap ke Baitul Maqdis. Tatkala ada perintah, wajah kami sudah mengetahui Rasulullah berbolak-balik menghadapkan wajahnya, keinginan Rasul itu ke Ka'bah. Maka Allah turunkan lagi sholat menghadap Baitul Maqdis, bergeser. Para sahabat Rasul bergeser tanpa nanya lagi, para sahabat ngikutin Rasul, geser gitu. Terus juga ada setelah perang Khaibar, para sahabat itu karena saking laparnya dia sedang memasak kedelai. Kalau kedelai itu buat tempe ya. Kedelai kampung itu diharamkan. Lagi masak tuh, lagi ngesop, itu tinggal nuangin saja. Dan sahabat, para sahabat, emang kalian ini tidak tahu bahwa kedelai kampung yang dipelihara itu haram secara mutlak? Yang benar, itu nggak ngomong gitu lagi. Tumpahkan ke wali yang ada sopnya itu, masakannya itu ditumpahkan. Padahal apa? Itu imannya kuat. Tak kala ada perintah larangan dan perintah untuk taat, dia bersegera. Maka tadi disampaikan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Mau nggak surga itu? Harus bersegera, harus kokoh dulu. Tanpa melihat ayat apa tadi, ekonomi ya, riba, segera berhenti dari sekarang ya. Jangankan apa, itu bahayanya. Karena seperti berzina dengan ibu kita, berzina dengan bapak kita 36 kali lagi. Itu paling ringan tuh, paling ringan. Oleh karenanya jamaah rahmatullah harus diasah terus nafsiahnya dengan baca pengetahuan, baca ilmu tentang Islam, hadiri majelis taklim, terus nafsiahnya supaya tunduk pada Allah. Kita sering melakukan amalan-amalan sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, ya kan, tahajudnya, duhanya, sedekah subuhnya. Insya Allah itu akan menunjukkan kecenderungan kita habitnya kepada yang baik-baik. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini kita harus kuat. Terus nanti tatkala kita sudah yang diharapkan Allah dan Rasulnya kita taat, kita akan menjadikan pemenang dari orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga dikasih apa tadi?
surga yang seluas langit dan bumi. Nah, oleh karena itu bersegera menuju ampunan Allah itu ibarat kata tatkala Allah memerintahkan sesuatu, ibu-ibu punya handphone semua ya? Punya nggak? Tatkala berdering, itu suami saya, takutnya ada hal penting, langsung diambil, ya. Terus ada berdering lagi, wah itu ibu saya, bapak saya, langsung diambil, betul nggak? Iya. Itu bersegera kayak kita menerima handphone dari suami kita, dari anak kita, dari orang tua kita, atau dari orang-orang yang dicintai oleh kita. Ya, segera. Nah, bersegera itu seperti hal itu. Jadi tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti. Harus segera. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita. Jamaah Allah, kita contohkan bahwasanya para sahabat kuat apanya? Kuat akidahnya. Ini seperti halnya para sahabat tatkala di perang Uhud. Ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ngobrol, wahai Rasul, saya akan nanya apa? Seandainya saya berperang, terus saya terbunuh di medan perang, apa bahasanya? Rasul tidak ngomong lagi, suruh pulang. Rasul kok sahabat yang dengar Rasul dengan berita itu, karena Rasul nggak pernah bohong. Langsung dia yang lagi makan kurma itu perasaan makan lalat kurma yang lagi punya itu lama untuk menghadap surga itu. Maka dia muntahkan kurmanya yang lagi dimakan. Dia bersegera ke medan perang dan dia sakit. Rasulullah menyatakan dia ada di surga. Jadi udah nggak saya lagi bersegera. Terus yang kedua, ibu pernah baca kisah sahabat yang lagi bulan madu, lagi malam pertama ikut ke medan perang juga. Siapa? Namanya Hanjolah. Hanjolah ini sahabat Nabi, ya kan? Dia tidak pernah pacaran dan karena nggak ada dulu pacaran. Jadi dia diberikan anugerah oleh Allah nikah dengan wanita cantik. Nah, iya. Malam pertama itu dia sudah jinabah, sudah berhubungan dengan istrinya. Tatkala menjelang subuh, mendengar pasukan kaum muslimin berangkat ke medan. Dia karena jiwa kesatrianya, dia langsung ambil baju besi, ya kan, nangsah pedangnya, langsung berangkat. Di medan perang sakit. Maka Rasulullah nanya karena heran, kenapa ini langit mendung, ya kan? Terus dia basah, dia pangku untuk jenazah. Ibu pernah baca kisah sahabat yang lagi bulan madu, lagi malam pertama ikut ke medan perang juga. Siapa? Namanya Hanjolah. Hanjolah ini sahabat Nabi, ya kan? Dia tidak pernah pacaran dan karena nggak ada dulu pacaran. Jadi dia diberikan anugerah oleh Allah nikah dengan wanita cantik. Nah, iya. Malam pertama itu dia sudah jinabah, sudah berhubungan dengan istrinya. Tatkala menjelang subuh, mendengar pasukan kaum muslimin berangkat ke medan. Dia karena jiwa kesatrianya, dia langsung ambil baju besi, ya kan, nangsah pedangnya, langsung berangkat. Di medan perang sakit. Maka Rasulullah nanya karena heran, kenapa ini langit mendung, ya kan? Terus dia basah, dia pangku untuk jenazahnya ke pinggir. Tanya ahli keluarganya siapa ini Hanjolah. Ternyata istrinya lari-lari, oh Rasulullah, itu suami saya. Belum mandi junub, karena malam terus dimandikan. Wahai para sahabat, saksikanlah bahwa dia sudah dimandikan malaikat. Dimandikan malaikat. Dan bajunya orang sakit itu gak usah dimandikan lagi. Jadi dia dengan baju-bajunya dikuburkan, dengan darah-darahnya dikuburkan. Dan sekarang ada di gunung-gunung di sekitar gunung. Juga satu lagi tatkala tadi yang Umar udah juga tatkala ada perintah kerudung. Kata Rasul, wahai
istri-istri Nabi, ya kan, kaum muslimin wal muslimat, ya kan, tutuplah auratmu sampai dada, ibu hina sampai dada kalian. Dan kalau baju jilbab itu namanya kain gamis, ya kan, kain kurung namanya. Kalau yang ditutup kepala adalah jilbabnya. Jadi kadang sekarang ngomongnya kalau pakaian itu jilbab aja gitu ya, padahal itu berbeda. Jadi gamisnya, atapnya itu jilbab, ya, ibu tutuplah. Jadi para sahabat wanitanya tatkala ada perintah itu tidak ada kata tapi dan nasi, langsung ngambil horden, langsung anduk, ya kan, mau keluar rumah itu ditutup auratnya itu apa? Rambutnya, karena perintah Allah dan Rasulnya. Mereka bersegera, tidak nanya dulu, benar Rasul harus pakai ini? Enggak nanya begitu, langsung begitu. Jadi untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahalanya apa tadi? Sudah yang seluas langit dan bumi. Terus jamaah Allah, bahwasanya banyak sekali perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kaum muslimin bersegera. Mudah-mudahan kita pun dengan sedikitnya datang ke taklim pengajian dan sering membaca Quran, membaca ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan apa? Menjadikan kepribadian Islam, akhlaknya Islamiyah, nafsiyahnya Islamiyah juga menjadi kepribadian Islam, itu saksiyah Islam. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ada satu batu yang gak mau jadi bahan bakar api neraka, nangis saja waktu itu. Kenapa batu? Rasulullah nanya, saya nggak mau menjadi bahan api neraka. Batu itu waktu itu apa ya? Batu dijadi di Madinah tuh ada. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Dan kita jaga, punya anak-anak, ayo didik dengan Islam. Gak apa-apa disebut rewel. Oh mama rewel, saya mau keluar gak pakai kerudung aja nggak boleh, harus rewel. Kenapa? Nanti nyangkut kita itu di yaumil kiamah. Udah kasih tahu belum? Ya kalau perkaranya anak nggak pakai terus kita udah ya udah, itu urusan dia. Tetapi yang kita selagi masih kita kumpul nih di dunia, yuk yang anak-anaknya mulai dididik pakai kerudung, ya kan? Karena itu akan jadi sambutan kita ngaji rugi, ngaji terus, ya kan, puasa terus, sedekah terus, sambut anak kita ngadu kepada Allah. Saya nggak dikasih tahu sama ibu, ya kan? Untuk aurat, laki-laki yang punya laki-laki sedengkul ya bu, beliinnya jangan celana kolor, celana yang di bawah dengkul, karena aurat laki-laki itu sedengkul sampai pusar, ya. Kalau main bola nggak apa-apa main bola, tapi yang sontok gitu ya, yang sontok di bawah lutut, karena kelihatan ini tuh terus aurat, ya kan, nggak apa-apa. Jadi maksudnya tuh silakan untuk bergaul, silakan untuk tapi dikasih tahu kan. Demikian yang disampaikan karena waktu yang terbatas. Jadi ngomong hal yang kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan bu, karena ibu ngomong gitu ya. Ini di luar dari tema ya Pak ya. Masalah sholat subuh itu kan kalau azan di sini kan telat ya. Kalau di Nurul Islam udah selesai. Terus kita ikut yang mana Pak? Ikut yang sini. Ikut yang ini. Berarti kan di sana udah itu, berarti kita nunggu dulu. Iya. Soalnya di sini di sana tuh tadi saya lihat jamnya kecepatan kayak di sana. Saya lihat jam HP saya dengan Pak Ustadz Ahyar tadi duhur, Nurul Islam duluan. Iya. Di sini aja. Iya. Sini aja. Sama buka puasa juga ya. Kalau tadi udah saya protes ke yang punya jamnya tadi itu, Pak jam kita mungkin ada lebih 1 menit atau 2 menit, tolong disesuaikan. Sini aja ya. Iya. Kita nunggu ya Pak ya. Ya sekitar sini aja. Ya tanggung jawabnya sini. Iya.
Ya baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh ibu-ibu semuanya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kedua yang saya sampaikan. Adalah kebanyakan kalimat. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.